Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan inovasi dan program kerja calon anggota Bawaslu 2023 sampai 2028. Perkenalkan, nama saya Asrin Siide, umur 38 tahun, alamat Dusun 1 Pergadungan, Desa Tatian 01. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas Bawaslu meliputi pemantauan proses pemilihan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pasca pemilihan. Ada beberapa program kerja potensial Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah yang dapat mencakup: yang pertama, peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak-hak pemilih, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan merupakan salah satu program penting bagi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan pemilihan yang lebih parah. Program yang kedua adalah pengawasan pelaksanaan pemilu, yaitu dengan cara melakukan pemantauan secara ketat selama pelaksanaan pemilu untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, meliputi: 1. Pemantauan selama tahapan pemilu. Yang kedua, tim pemantau pemilu. Ketiga, penerimaan laporan dan pengaduan. Dan yang keempat, penindakan pelanggaran pemilu. Selanjutnya, pelibatan pemilih muda. Pemilih muda memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilihan. Bawaslu bisa mengadakan kegiatan khusus untuk melibatkan pemilih muda, seperti diskusi, seminar, atau program pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya, penguatan partisipasi perempuan, yaitu mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pemilihan merupakan hal penting dalam Bawaslu dapat mengadakan kegiatan yang khusus memperkuat peran dan partisipasi perempuan di dalam pemilihan. Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas pemilu. Memastikan aksesibilitas pemilu bagi semua golongan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas lainnya, akan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilihan. Yang selanjutnya ialah penggunaan teknologi partisipatif, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan, seperti melalui aplikasi pemantauan pemilu atau platform daring untuk memberikan masukan dan laporan terkait pemilu. Program kerja yang ketiga adalah sosialisasi aturan pemilu. Pelaksanaan sosialisasi pemilu ini merupakan bagian dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sosialisasi dapat dilakukan dengan: yang pertama, sosialisasi tatap muka dengan mengundang para tokoh masyarakat dan memaparkan tentang aturan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ataupun Perbawaslu dan PKPU. Yang kedua, sosialisasi melalui penggunaan teknologi informasi dan media sosial dengan cara memposting terkait edukasi tentang peraturan dan mekanisme pemilu, termasuk kode etik dan regulasi yang berlaku. Program kerja yang keempat ialah penanganan pelanggaran pemilu. Penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022. 1. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan terkait pelanggaran pemilu dengan melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, melibatkan stakeholder baik kejaksaan, TNI, kepolisian, dan KPU dalam persiapan pelanggaran pemilu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada KPU dan jajarannya untuk memahami aturan keputusan. Program kerja yang kelima, kolaborasi dengan pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Yang pertama, memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan instansi lainnya seperti Kejaksaan, TNI, Kepolisian dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan pencegahan pelanggaran. Melibatkan setiap stakeholder dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan serta bimbingan teknis kepada setiap unsur jajaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang kelima adalah pengawasan pemilu daring, dan yang keenam adalah kerjasama dengan pihak terkait. Program kerja yang keenam adalah penggunaan teknologi. 1. Penerapan teknologi informasi guna memperlancar kinerja Bawaslu, terlebih pemanfaatan aplikasi Bawaslu seperti Sigap Lapor, Helpdesk Keuangan, SIPS, Sakit, SIPK Bawaslu, SIP Bawaslu. Yang kedua, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap unsur jajaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait penggunaan aplikasi Bawaslu. Demikian paparan saya untuk inovasi dan program kerja calon Bawaslu periode 2023 sampai dengan 2028. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.